Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 13 yang beranggotakan Nanda Fitri Farida, Erwin Febriansyah, dan juga saya Devita Angelina akan membahas salah satu tokoh teori kritis, yaitu Jürgen Habermas, yang membahas tentang paradigma komunikasi. Yang pertama, saya akan membahas profil Jürgen Habermas. Jürgen Habermas lahir pada 18 Juni 1929 di kota Düsseldorf, Jerman. Ia merupakan seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Dia terlahir dari keluarga kelas menengah yang agak tradisional. Ayahnya pernah menjabat sebagai direktur kamar dagang di kota kelahirannya. Dia menjadi bagian penting dari sejarah filsuf Eropa karena minatnya yang besar terhadap teori sosial, epistemologi, dan teori politik, khususnya pada ide tentang rasionalitas komunikatif. Pemikiran Habermas dipengaruhi oleh banyak tokoh lain, di antaranya Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx, Talcott Parsons, dan George Habermas. Selanjutnya, kita akan membahas secara pendidikan Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, pendidikan tingginya berawal di sebuah universitas di kota Göttingen. Di Göttingen, Jürgen Habermas belajar tentang kesasusteraan Jerman, sejarah, dan filsafat. Setelah itu, ia pindah ke Zurich, kemudian melanjutkan studi filsafatnya di Universitas Bonn, di mana ia memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat setelah ia mempertahankan disertasinya, yaitu suatu studi tentang pemikiran Friedrich Schelling. Pada usianya yang ke-25 tahun, ia bergabung dengan mazhab Frankfurt dan terlibat aktif dalam mempopulerkan karya teori kritis. Karya dan pembaruan Jürgen Habermas. Jürgen Habermas dikenal sebagai pembaru teori kritis. Habermas menolak ortodoksi Marxisme dan membuka ruang diskusi untuk pendapat lain. Habermas berpendapat bahwa kelemahan Marxisme ortodoks wajib dicatat. Menurut Habermas, ada 6 tema yang menjadi fokus kajian mazhab Frankfurt, yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial postliberal, sosialisasi dan perkembangan ego, media massa dan kebudayaan massa, psikolog sosial, teori seni, dan kritik atas positivisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang publik. Menurut Jürgen Habermas, ruang publik di Inggris dan Prancis telah dimulai sejak abad ke-18, yaitu di Inggris, orang biasa berkumpul untuk berdiskusi secara tidak formal di coffee house. Diskusi berjalan dengan bahasan mengenai karya seni dan tradisi literasi. Pemahaman spontan mengenai ruang publik sebagai ranah yang terbuka bagi siapapun untuk terlibat di dalamnya secara bebas dan bersifat spontan.
Suryanto mengemukakan bahwa konsep ruang publik sangat penting bagi Habermas dalam mengembangkan teori kritis karena disitulah medan pertempuran berbagai kepentingan masyarakat, ekonomi, dan politik. Habermas memaparkan bahwa ruang publik merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi dan pandangan. Dalam perkembangannya, ruang publik tidak hanya berkaitan dengan ruang yang bersifat fisik, melainkan juga ruang proses komunikasi bisa berlangsung, termasuk media massa adalah ruang publik. Habermas mewacanakan konsep ruang publik sesuai dengan artinya sebagai keterbukaan akses pada suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang dalam menyatakan kehendaknya dalam proses pengambilan keputusan secara diskursif berdasarkan alasan-alasan yang telah disepakati bersama secara aktual. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai paradigma komunikasi. Bahasa terlaksana dalam interaksi. Interaksi juga merupakan akses pembentukan dari diri manusia. Dalam kehidupan manusia, terdapat sistem demokrasi. Pemikiran Habermas tentang demokrasi masyarakat yang hidup pada era kapitalisme adalah menciptakan ruang publik yang terbuka dan bebas bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Konsep ruang publik ini hanya tercipta melalui proses komunikasi. Dalam buku Theory This Communication Handles atau The Theory Communication Action, Habermas mengatakan bahwa aktivitas komunikasi berorientasi pada klaim yang valid secara nyata berbeda, namun terkait dan saling melengkapi satu sama lain, yaitu klaim kebenaran, klaim menyangkut dunia alamiah objektif, klaim ketepatan, klaim tentang pelaksanaan norma-norma sosial. Habermas menjelaskan cara-cara validasi klaim dalam bukunya yang berjudul Communication and the Evolution of Society 1979, yaitu yang pertama, kebebasan setiap orang untuk berbicara tentang sesuatu secara rasional dan dapat dipahami. Yang kedua, menyatakan sesuatu yang dapat dimengerti tanpa memaksa lawan bicara. Dan yang ketiga, meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya bisa dimengerti. Habermas merumuskan teori komunikasi sebagai teori mengenai prosedur universal norma moral, yakni etika diskursus. Etika diskursus adalah keberlakuan universal sebuah norma moral harus didasarkan kesepakatan umum atau prinsip yang berbunyi sebuah norma hanya boleh dianggap sah apabila dapat disetujui setiap orang demi tercapai kepentingannya. Karena masyarakat pada hakikatnya bersifat komunikatif, Habermas mengganti paradigma produksi dari materialisme historis dengan paradigma. Menurut Habermas, struktur komunikasi lebih hakiki bagi masyarakat daripada cara-cara produksi. Dan rasio komunikatif Habermas berpendapat bahwa kritik hanya akan maju dengan landasan rasio komunikatif yang dimengerti sebagai tindakan komunikatif, bahwa masyarakat pada hakikatnya komunikatif dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan-kekuatan produksi dan teknologi, melainkan proses belajar dalam dimensi praktis etis. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui kekerasan, akan tetapi dengan memberikan argumentasi. Dan dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut bahwa yang telah dijelaskan di atas itu menyatakan paradigma komunikasi menempati pusat pemikiran Habermas dalam usaha melakukan perubahan sosial,
karena paradigma komunikasi mengedepankan adanya hubungan intersubjektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pemikiran tokoh Jürgen Habermas tentang paradigma komunikasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada pertanyaan atau pendapat kalian bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.